Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang relasi antar kelas di modul 4. Kita akan membahas tentang kelas diagram dan juga akan menyindir tentang transformasi kelas ke dalam model data logika serta pembuatan kelas diagram menggunakan aplikasi draw.io. Jika kalian sudah membaca modul, kalian bisa menyimpulkan bahwa kelas diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta package-package yang ada di dalam sistem perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Diagram ini memberikan gambaran tentang perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalam sistem, atau bisa dibilang struktur sistemnya, sebelum kode itu ditulis ke bahasa pemrograman. Ada 3 pokok area di kelas diagram. Yang pertama itu paling atas, nama atau identitas. Yang kedua ada atribut, karakteristik atau ciri-ciri biasanya, atau karakternya dari objek. Dan yang terakhir ada metode atau operasi atau fungsi dari identitas ini. Sifat-sifat yang dimiliki atribut ada 3 juga. Ada yang bersifat private, protected, dan juga public. Kalau private dia istilahnya itu scope, jadi tidak bisa diakses di luar kelas. Kalau protected dia hanya bisa dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang kalau yang terakhir public itu dapat dipanggil oleh siapa saja. Hubungan antar kelas sebagai berikut. Ada beberapa istilah untuk menyebut hubungan antar kelas. Yang pertama, asosiasi, hubungan statis antar kelas. Jadi maksudnya seperti ini. Katakanlah kita memiliki 2 tabel, dosen dan juga mahasiswa. Nah, biasanya mahasiswa itu diajar oleh dosen dan mereka memiliki hubungan dan bisa dihubungkan dengan perantara NIM atau NIP dari masing-masing tabel tersebut. Jadi NIP dan NIM dari masing-masing tabel tersebut bisa diakses oleh salah satu dari tabel tersebut. Nah, hubungan yang seperti itu disebut dengan hubungan statis. Yang kedua ada hubungan agregasi. Hubungan agregasi itu hubungan yang menyatakan bagian. Contohnya itu misalkan ada tabel atau diagram kelas dan juga siswa. Nah, bisa dibilang itu siswa merupakan bagian dari kelas. Yang ketiga, ada pewarisan atau hubungan hierarki antar kelas. Jadi, pewarisan itu biasanya adalah keturunan dari kelas utama. Misalkan saja, kalau pewarisan, contohnya itu seperti ini. Kita ambil contoh seperti sepeda motor. Misalkan sepeda motor di tahun 2010 dan di 2012, 13 dan seterusnya. Nah, umumnya sepeda motor di tahun-tahun yang baru itu tetap mengadopsi kerangka atau apa yang sudah dibuat di tahun sebelumnya dengan catatan pastinya akan dikembangkan. Nah, itu bisa dibilang seperti hubungan pewarisan. Jadi, kerangka yang lama tetap dipakai, bisa dipakai atau digunakan oleh anak dari kelas tersebut. Yang ketiga, hubungan dinamis. Rangkaian pesan yang disampaikan antar kelas. Kalau hubungan dinamis dapat digambarkan menggunakan sequence diagram. Nah, ini kelas itu sebenarnya adalah pembungkus informasi. Notasi dari kelas ada 3 bagian. Itu yang seperti yang tadi dibilang, ada yang paling atas ada namanya, yang kedua ada atribut, yang ketiga ada operasi atau fungsi atau metode. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalkan kita ambil contoh mobil. Kalau kita gambarkan mobil ke dalam kelas diagram akan seperti ini. Yang paling atas kelas name-nya itu kita namai mobil, objeknya.
Terus atributnya apa-apa saja yang menjadi karakteristik atau ciri dari mobil tersebut yang ada nilainya tentunya. Contohnya di sini kalau mobil kan biasanya bisa dibedakan dengan warna, merek, tipe, kapasitas tangki. Nah, terus yang terakhir ada operation atau metodenya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh mobil, yang akan dilakukan oleh mobil? Ya tentunya ada start, ada stop, ada juga dipercepat. Contoh lain di sini contohnya manusia. Jadi manusia itu kita anggap objek dan akan kita buat ke dalam bentuk kelas diagram, jadinya itu seperti ini. Jadi kelas name-nya itu namanya manusia, karakteristik atau atributnya itu biasanya dibedakan dengan nama, tinggi badannya, berat badan, atau usianya. Bisa juga disebut dengan kategori. Itu data atribut. Kalau perilaku atau metode atau operationnya itu biasanya manusia itu bersuara, berjalan, dan belajar. Contoh lain yang lebih menjurus ke sistem itu misalkan kita mempunyai data mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya memiliki name, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, mahasiswa di dalam sistem biasanya bisa ditambah ketika ada murid baru atau mahasiswa baru, bisa diupdate ketika ada kesalahan di nama misalkan, juga bisa dihapus misalkan dia drop out atau keluar atau pindah misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini contoh lainnya bisa dilihat. Objek lain seperti mobil juga dan singa juga bisa dilihat juga dari berat dan lain-lainnya. Oke, seperti itu saja untuk konsepnya sebenarnya. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca di modul. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah pembuatan diagram kelas atau kelas diagram ini menggunakan software draw.io. Jadi kalian pertama akses dulu draw.io, kita demonstrasikan draw.io. Kita akan mendemonstrasikan membuat kelas diagram sesuai dengan yang di modul di halaman 87 kalau kalian lihat. Nah, di sini kita akan nge-create diagram baru. Kita pilih yang blank diagram saja. Ini namanya bisa kalian ubah juga. Misalkan latihan 1. Latihan 1. Create. Dia akan minta menyimpan ke drive karena saya memilih drive untuk penyimpanannya tadi. Kalian juga bisa memilih Google Drive kalau mau. Nah, ini. Nah, sekarang kita arahkan ke sebelah kiri. Nah, di sini ada UML. Diklik UML, nanti akan muncul beberapa item yang bisa kita pilih. Nah, karena kita akan membuat seperti yang ada di modul, kita akan menggunakan yang ini, yang ketiga, yang ada class name, yang ada atribut dan juga metode. Klik saja, nanti otomatis ada di sini. Ini bisa di drag, digeser-geser. Nah, di sini kita contohnya itu membuat nama mahasiswa, class name-nya. Nah, terus di sini ini teks biasa ya. Kalian bisa menambahkan ini npm ya kalau di sini, npm kalau di modul. Terus ditambah plus di icon plus, nama, di enter, tambah plus lagi, misalkan kelas, di enter, plus jurusan, diklik saja di luar. Kalau misalkan ini kepotong, tinggal diperpanjang saja seperti ini, otomatis dia ke bawah. Nah, sekarang kita ganti metodenya atau tambah lebih tepatnya. Misalkan perilaku dari mahasiswa ini adalah datang ke perpus. Datang ke perpus. Nah, untuk membuat
diagram yang lain, kita bisa mengklik juga dengan seperti ini. Nah, di sini ada tanda panah, diklik saja, nanti dia akan muncul apa yang mau kita buat. Contohnya kita akan membuat sama kelas diagram, klik saja yang ini, dia otomatis akan ngeduplikat. Jadi kita tinggal ngedit saja. Di sini anggota di sini tinggal diubah sesuai dengan apa yang di modul. Jadi seperti ini saja untuk membuat di kelas diagram menggunakan software draw.io. Kalau kalian ingin menggunakan software lain seperti software Microsoft Visio, itu juga bisa. Star UML juga bisa. Namun jika kalian perangkatnya itu terbatas hanya di handphone, nah ini bisa jadi benar-benar solusi. Saya akan demonstrasikan kalau misalkan kita pakai handphone ya. Dia itu kurang lebih tampilannya akan sama seperti ini. Kita refresh dulu. Create diagram. Ini sama seperti ini. Disimpan. Nah, kalau misalkan tampilan, kalau kalian buka di handphone mungkin tampilannya akan seperti ini. Ini menu-menunya yang atas. Yang ini adalah icon item-itemnya yang tadi kita pilih di kiri. Kalian pilih UML tadi, lalu pilih yang ketiga yang ini. Nah, tampilannya sama juga. Kalian bisa ubah di handphone seperti ini, yaitu dihapus coy. Nah, seperti ini. Mungkin kalau di handphone lebih mudah untuk ngedit ya, karena kalau di sini tidak ada keyboardnya. Jadi seperti itu untuk kalian pembuatan. Nah, silakan kalian lanjutkan. Itu kan ada tuh beberapa kelas diagram yang lainnya lagi. Kalian silakan buat latihan-latihan membuat seperti ini di draw.io. Kalian simpan, boleh di drive atau boleh di handphone atau boleh di PC kalian. Jangan lupa absen ya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan jangan sungkan-sungkan.